Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Afriko Zuhri. Tentunya dalam tema kali ini sengketa pemilu dalam perspektif mahasiswa hukum bersama dengan Ilham dan juga Nofran. Nah, tadi kita membahas sedikit terkait dengan sengketa untuk pilkada ke depan, dan ini berkaitan dengan administrasi untuk pilwako dan juga pilgub nanti gitu ya. Ini berkaitan dengan saat ini menjadi sengketa dan masih dalam proses peradilan. Ini seperti apa kalau dari Ilham menanggapinya? Ya, kalau kita bicara pilkada dengan pemilu itu kan agak sedikit jauhnya berbeda gitu. Ya. Nah, jika di pemilu presiden dan wakil presiden itu kan memang dukungan partai diutamakan. Sementara di pilkada, pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota maupun bupati itu ada satu yang bisa dilakukan, yaitu melalui jalur independen. Nah, terkait dengan administrasi, ini kan menjadi barang yang sensitif gitu. Apalagi inilah alangkah awal apakah bakal calon ini nanti akan lolos menjadi calon atau tidak gitu. Nah, kembali ke situ, perbedaan mendasarnya ada pada jika independen itu kan memang butuh dukungan dari masyarakat secara langsung. Jika dia dari partai politik, dia harus diusung oleh partai politik dengan jumlah kursi yang harus berdasarkan minimal kursi di DPRD. Nah, tentu hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan bagi calon yang kemudian ingin maju secara independen, karena memang untuk mengumpulkan syarat itu tergolong sulit gitu, apalagi dengan jumlah yang ribuan itu, dan juga syarat-syarat yang lain juga kemungkinan juga sulit juga untuk dilakukan, berbeda dengan dukungan partai gitu. Dan hal ini juga yang kemudian akan menjadi permasalahan nantinya bagi bakal calon yang kemudian akan maju di pilkada melalui jalur independen. Ya, nah kalau kita melihat untuk proses dan tahapan dari administrasi sendiri, ini kan belum dinyatakan gitu ya, ataukah sah dan tidak sahnya ya. Nah, kalau misal nanti dikatakan ini tidak sah, apakah calon ini dinyatakan gugur untuk bisa naik atau mungkin dinyatakan sebagai calon itu sendiri? Itu kan menjadi kewenangan prerogatif dari KPU kan, Bang? Ya, penyelenggara. Ya, tetapi tentunya ada upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang digugurkan itu sendiri. Yang pertama itu bisa mengadukan ke Bawaslu terlebih dahulu, kemudian apabila masih juga tidak tercapai apa yang diinginkan, mengajukan gugatan ke PT UN itu tersendiri, karena masih dalam tahapan proses. Nah, seperti yang saya contohkan tadi di kasusnya Irman Gusman itu sendiri, dia masih pada tahapan proses, tetapi putusan tata usaha negara, pengadilan tata usaha negara itu sudah mengatakan bahwa memerintahkan KPU untuk kembali mengesahkan Irman Gusman sebagai daftar calon tetap seperti itu, tetapi tidak diindahkan oleh KPU. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah ketika hasil pemilihan umum itu sudah terjadi, maka terbukalah peluang yang baru, yaitu adalah mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Nah, itulah yang menjadi hal yang menguntungkan bagi Irman Gusman, karena Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk menguatkan putusan tata usaha negara. Nah, memerintahkan kepada KPU untuk mengadakan kembali PSU. Nah, yang mana itu memakan uang yang sangat banyak. Nah, selanjutnya berkaitan dengan pelanggaran administrasi ini memang adalah hal yang paling ditakuti oleh setiap peserta pemilu. Tetapi ada juga yang namanya itu pelanggaran pidana di dalam pemilu ini. Nah, hanya saja pelanggaran pidana ini sifatnya ultimum remedium, Bang. Yang mana itu adalah upaya terakhir yang dapat dilakukan untuk memberikan efek jera kepada peserta pemilu yang melanggar pidana seperti itu, Bang. Nah, tetapi tentunya ada persoalan-persoalan berkaitan dengan pelanggaran pidana ini, karena khusus untuk pemilu itu dibentuk yang namanya Sentra Gukumdu. Sentra Gukumdu itu adalah terdiri dari Bawaslu,
kepolisian dan kejaksaan yang bekerja sama melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan ke pengadilan terhadap peserta pemilu yang diduga melakukan pelanggaran pidana. Dan hal ini juga mempunyai banyak persoalan karena limitasi waktunya saja yang sangat ketat sekali, yang mana 7 hari ketika pelanggaran pidana itu dilaporkan oleh orang yang melapor. Apabila lewat dari situ maka dia cacat secara formil, walaupun misalkan benar bahwa pelanggaran pidana itu benar terjadi, bisa saja tidak ditindaklanjuti karena dia sudah cacat secara formil, karena batas waktunya itu 7 hari. Nah kemudian katakanlah dia masuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya penyidik itu hanya mempunyai waktu 14 hari Bang untuk melakukan penyidikan. Nah setelah itu penuntut umum hanya mempunyai waktu 5 hari dan persidangan itu 14 hari lah kalau saya nggak salah. Kemudian hanya punya 1 upaya hukum, yaitu banding. Setelah itu ingkrah putusannya. Nah belum lagi ada kekosongan hukum di dalam pra-peradilan. Artinya apa? Yang ingin saya sampaikan bahwa pelanggaran pidana ini memang ada beberapa contoh kasus di tahun 2019. Saya kurang tahu kalau di tahun 2019 waktu pemilu serentak itu cuma ada sekitar 300-an kasus pelanggaran pidana. Nah ini artinya kalau kita melihat dari pelanggaran pidana ini kan masih menjadi potensi bakal terjadi gitu ya untuk di pilkada serentak nanti. Dan sebetulnya efektif gak kira-kira dengan adanya Gakumdu sendiri dengan rentang waktu yang diberikan ini cukup terbatas gitu untuk menangani satu kasus ataupun bahkan tadi disebutkan bahkan ratusan gitu ya untuk kasus-kasus yang terjadi. Nah untuk pilkada serentak ini seperti apa nanti Ilham? Ya kalau kita bicara mengenai Gakumdu ini tadi, ini kan sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir. Nah kita juga sebelum kita ke sana, kita juga penyelenggara pemilu atau peserta pemilu itu kan diproses dulu tuh melalui administratif, lewat Bawaslu atau lewat Pengadilan Tata Usaha Negara. Barulah kemudian kalau memang itu terbukti melanggar atau melakukan tindak pidana pemilu, barulah Gakumdu ini akan bergerak gitu. Nah jadi sifatnya Gakumdu ini menurut saya itu menunggu gitu, atau memang mengawasi dulu lah terkait dengan apa yang terjadi apabila terjadi pelanggaran terkait dengan tindak pidana pemilu gitu. Ya, jadi kalau memang kita melihat untuk proses dan tahapan. Nah, kalau kita bicara soal hukum, sebetulnya dari upaya-upaya yang dilakukan untuk hukumnya sendiri seperti apa? Tadi disampaikan untuk proses pelanggaran dan lain sebagainya. Tadi ada pelanggaran peradilan, kemudian pelanggaran dari proses dan tahapan dan sebagainya. Untuk hukumnya seperti apa? Kalau tadi melanggar dari administrasi katakanlah gitu ya. Ini bagaimana nih? Memang sebenarnya di dalam pemilu itu ada beberapa jenis pelanggaran seperti Bang. Ada pelanggaran pidana, ada pelanggaran administrasi, dan ada juga pelanggaran etik. Nah, pelanggaran etik ini biasanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Nah, yang berwenang untuk mengadili itu salah satunya adalah DKPP. Nah, itu kan yang viral kan, komisionernya sendiri, bahkan ketua KPU-nya sendiri kan dinyatakan melanggar etik sehingga dipecat seperti itu. Nah, itu bagian dari pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam pemilu seperti itu. Nah, hanya saja memang banyak sekali ruang atau kekosongan hukum di dalam pengaturan berkaitan dengan mekanisme penjatuhan pelanggaran ataupun ketentuan yang ada di dalam undang-undang pemilu kita sendiri, Bang. Misalnya, Bang, berkaitan dengan sanksi administratif seperti itu, sanksi teguran lisan itu enggak ada limitasi berapa kali untuk dijatuhkan. Misalnya Abang melakukan 1 kali pelanggaran, saya katakan saja teguran secara lisan. Yang kedua melakukan lagi teguran lisan lagi, nggak ada limitasi. Sehingga ini kan membuka ruang untuk terjadi kong kali kong jahat lah. Artinya membuka potensi gitu ya untuk pelanggaran ini bisa dilakukan terus-menerus karena tidak ada limitasi dari sanksi yang diberikan. Baik, kita akan break kembali dan kita lanjutkan. Pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali tetap di Berendo tentunya dalam tema hari ini, sengketa pemilu dalam perspektif mahasiswa hukum.